Halo teman-teman, selamat siang, selamat bertemu kembali. Baik teman-teman, pada siang hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Jadi pertama-tama saya akan memperkenalkan nama saya dan teman-teman saya dan dosen pengampu mata kuliah saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Paulus Hermon. Yang kedua, Natalia Susifati Lilinsa, dan teman saya lagi yang ketiga, Petronella Yanita Sariman, dan yang keempat, Octavianus Lardus, dan yang kelima, Paulus Alves, dan dosen pengampu mata kuliah saya pendidikan IPS SD 1, Bapak Ambrose Leonagung Edu, Esvil MPD. Nah, teman-teman, pada siang hari ini kita akan membahas tentang konsep politik. Dan dari konsep politik ini ada beberapa bagian di dalamnya. Yang pertama, keputusan. Yang kedua, otoritas. Yang ketiga, konflik. Yang keempat, negara. Yang kelima, HAM atau hak asasi manusia. Yang keenam, demokrasi. Dan yang ketujuh, tanggung jawab. Nah, dari konsep politik ini ada 7 bagian-bagiannya. Nah, saya akan menjelaskan berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, bagian-bagian dari 7 bagian konsep tersebut dari konsep politik. Yang pertama, tentang keputusan bersama. Jadi keputusan bersama atau musyawarah mufakat adalah untuk mencapai mufakat dalam bentuk pengambilan keputusan bersama yang paling baik. Jadi keputusan atau musyawarah mufakat ini dianggap sebagai bentuk pengambilan keputusan bersama yang paling baik. Sebab dengan musyawarah mufakat berarti semua orang yang terlibat dalam musyawarah menyatakan setuju terhadap keputusan yang diambil bersama. Jadi setiap anggota atau kelompok atau individu dalam melakukan musyawarah itu pasti akan setuju terhadap keputusan yang mereka ambil bersama. Jadi teman-teman, musyawarah mufakat itu banyak sekali kita lihat di lingkungan kita. Contohnya saja musyawarah mufakat di kampus, misalnya pemilihan komisaris atau ketua kelas. Jadi pemilihan ketua kelas atau komisaris itu berdasarkan keputusan bersama, berdasarkan musyawarah mufakat. Misalnya penggusuran tanah. Tentu sebelum melakukan penggusuran tanah atau penggusuran jalan baru itu, misalnya di desa, tentu sebelumnya harus diadakan musyawarah antara berbagai kelompok dari masyarakat, entah dari aparat sendiri, dari pemilik tanah, agar tidak terjadi pertikaian pada saat proses penggusuran jalan baru. Jadi itu contoh-contohnya. Yang kedua, otoritas atau kekuasaan. Menurut Stephen Lucas pada tahun 1974, kekuasaan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi individu lain agar individu dikehendakinya atau terpengaruh. Jadi kekuasaan adalah sesuatu hal yang merujuk pada kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Maka otoritas berarti hak untuk mempengaruhi orang lain tersebut. Yang ketiga, tentang konflik. Jadi konflik adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya. Di mana tujuan dari mereka bertikai itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya dengan kekerasan atau ancaman. Jadi misalkan dari adanya pelecehan seksual oleh dosen terhadap mahasiswa, tentu mahasiswa tidak akan tinggal diam. Mereka akan berdemonstrasi untuk menyatakan hak mereka.
karena itu telah melanggar hak asasi manusia untuk memperoleh kebenaran. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain tentang konflik. Misalnya perang antar suku. Dan kemarin ini terjadi di Papua, misalkan ada Papua ingin mendirikan negaranya sendiri. Tentunya itu akan merusak kedaulatan. Dan ini berkaitan dengan kekuasaan dan status. Yang ketiga, yang selanjutnya, negara. Jadi apa itu negara? Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dan melaksanakan tata tertib atas orang-orang daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Jadi negara itu adalah sistem pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang per orang di daerah tertentu, dan wilayah memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku. Jadi setiap negara itu memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Misalnya di Inggris sistem pemerintahannya itu kerajaan, yang dipimpin itu adalah Ratu Elizabeth. Sedangkan di Indonesia berbeda dengan Inggris. Di Indonesia sistem pemerintahannya presiden, dan tentu setiap negara itu memiliki aturan-aturan yang berbeda sesuai dengan aturan yang ada di negara tersebut. Dan selanjutnya tentang demokrasi. Jadi apa itu demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Jadi di Indonesia ini Indonesia adalah negara demokrasi. Ini merupakan salah satu contoh negara yang memegang erat sistem demokrasi. Negara Indonesia memiliki atau mengizinkan setiap warga negaranya untuk berpartisipasi dalam sistem demokrasi. Kalau misalkan kita sudah berumur 17 tahun dan sudah memiliki KTP, kita sudah memiliki hak untuk berdemokrasi. Jadi demokrasi itu sangat penting, teman-teman. Dan demokrasi itu tujuannya untuk pengembangan dan pembuatan hukum. Ini merupakan hal yang sangat penting menurut saya dalam sistem demokrasi di Indonesia. Selanjutnya, hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kapan dan siapa saja, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Jadi hak asasi manusia itu sifatnya itu hakiki, tidak dapat diganggu gugat. Hak, contoh-contoh hak pada manusia itu hak untuk hidup, hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, hak untuk beragama, dan itu sebenarnya tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain. Tetapi kadang-kadang di Indonesia itu banyak sekali terjadi itu kasus yang melanggar HAM. Misalnya itu contohnya seperti yang saya bilang tadi, seorang dosen itu melecehkan mahasiswanya, pasti akan terjadi konflik, atau siswa tersebut akan menuntut dia
menuntut dosen tersebut ke ranah hukum. Dan HAM itu tidak dapat dicabut, dan HAM itu melekat pada setiap HAM itu melekat pada setiap individu, tidak dapat diganggu gugat lagi. Selanjutnya tentang tanggung jawab. Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatu dalam hal ini jika dijabarkan. Jadi tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Jadi tanggung jawab adalah kesadaran atau kewajiban dari setiap individu atau kelompok. Contoh dari tanggung jawab itu seperti kita mahasiswa itu, contohnya ketika seorang dosen memberikan tugas, pasti ia memberikan batas waktu. Dan ketika kita mengumpulkan tugas tersebut melewati batas waktu yang diberikan, tentu ada konsekuensinya. Kalau kita tidak mengumpulkan tugas tersebut, pasti kita tidak akan mendapatkan nilai karena kita tidak mengumpulkan tugas tersebut. Tugas tersebut adalah tanggung jawab kita atas tugas yang diberikan oleh dosen misalnya. Selanjutnya tentang strategi memperkenalkan pendidikan politik. Jadi ada berbagai strategi yang dilakukan untuk memperkenalkan pendidikan politik di sekolah. Jadi sekolah dengan pendidikannya yang baru dapat memberikan penguatan, misalnya dengan aneka diskusi publik, memperdebatkan isu-isu kontemporer, agama dan interaksi antara umat beragama di tempat ibadah, dapat memberikan ajaran agama berdasarkan keterampilan sosial yang diperlukan dalam partisipasi politik. Selanjutnya dapat melalui tempat kerja juga. Warga juga memperoleh pengetahuan tentang politik melalui literasi politik. Jadi pada akhirnya di era dengan perkembangan teknologi sekarang ini, pesan-pesan politik dapat lebih cepat sampai pada khalayak atau cepat dengan baik. Literasi politik dapat meningkatkan partisipasi politik dengan lebih signifikan atau dengan baik juga. Jadi kira-kira begitu saja hasil presentasi dari kelompok 2 kami. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan kepada dosen pengampu kami juga, dan semoga video yang kami buat ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.